Halo guys, kita akan mulai menggambar. Kertas kita atur 2000 kali 2000. Kemudian background kita atur menjadi putih. Kemudian kita kunci dan kita bikin layar baru untuk membuat denah. Kali ini kita akan membuat Boruto. Denahnya kita buat sebagaimana ukuran yang ingin kita tampilkan pada gambar. Setelah itu kita buat layar baru dan membuat sketsa. Kali ini sketsa dengan pola lonjong, tetap dengan rumus T, dan kita dahulukan membuat mata. Pembuatan sketsa ini saya buat dengan pensil ukuran bebas, yang penting masih bisa untuk menyesuaikan sudut-sudut yang kecil. Pada saat pembuatan sketsa ini kita masih berada pada layar yang sama, karena apabila ada kesalahan kita cukup menghapusnya saja dan menggambar ulang. Penggambaran wajah Boruto ini dilakukan dengan perlahan-lahan, apalagi kalau kalian masih pemula tidak perlu terburu-buru, coret-coret saja terus sampai kalian merasa gambar kalian mirip dengan karakter Boruto yang kalian tiru. Kali ini saya menggambarnya dengan pola gambar yang simple. Sebetulnya ingin berbagi bagaimana mudahnya menggambar sebuah karakter. Dan bahkan dalam pembuatan karakter Boruto ini saya hanya menggunakan waktu sekitar 2 jam. Saya rekam dengan 3 kali potongan. Yang pertama sekitar 30 menit, yang kedua 30 menit, dan potongan video yang ketiga itu 1 jam. Jadi kalau digabung rekamannya adalah 2 jam. Pola sketsa yang saya buat memang menggunakan warna hitam. Masing-masing dari kita mungkin memiliki tipe pandangan mata yang berbeda. Kalau bagi saya menggunakan yang warna hitam lebih mudah. Terkadang ada yang menggambar menggunakan warna merah atau warna biru. Kemudian setelah selesai sketsa, kita buat layar baru. Layar sketsa kita transparankan agar dia tidak terlalu nampak pada saat pembuatan line art atau tracing gambar. Di layar tracing gambar ini tentunya 100% opacity karena menjadi garis utama. Seperti biasa kita dahulukan pola-pola yang terlihat agak besar dan terlihat mudah untuk dibuat. Terutama pada karakter Boruto ini, ikat kepala dan rambut adalah bagian yang cukup terlihat luas dan juga yang paling identik untuk didahulukan. Setiap ada benturan garis, tentunya kita bikin layar baru agar bisa dihapus pada saat nanti cleaning atau pembersihan. Seperti kemarin, rumus ini digunakan agar kita pada saat menghapus garis yang di belakang, garis di bagian atasnya tidak terhapus. Karena gambar itu tentunya ada yang ditutupi dan ada yang menutupi. Misalkan seperti mata yang ditutupi oleh rambut. Pada saat pembuatan sketsa atau line tracing, tentunya kita mesti bersihkan terlebih dahulu bagian-bagian mata yang mestinya ditutupi oleh rambut. Hitam pada bagian atas itu tidak sengaja ya guys. Nah, ini kita hilangkan saja.
Pembuatan dagu juga dilakukan dengan pelan-pelan. Apabila masih ada kemiringan, maka kita bersihkan saja. Saya membuatnya tentu mengikuti gambar yang ada di depan saya, bukan dengan imajinasi atau memori yang saya gunakan untuk mengingat-ingat. Karena memang pada dasarnya, apa salahnya apabila kita menggambar dengan menirukan apa yang ada di hadapan kita. Namanya juga proses belajar. Sebenarnya apapun itu caranya, lakukan saja agar kemudian skill menggambar kita semakin meningkat. Pelan-pelan kita akan melakukan tahap menggambar dengan cara-cara yang lebih profesional, namun perlu yang namanya proses, makanya kita lakukan saja hal-hal yang mungkin menjadi kreativitas kita dalam membuat sebuah gambar. Pembuatan mata saya gunakan opal tool. Kemudian pupil bagian dalamnya kita copy saja garis yang ada di luar tadi, kemudian kita siram dengan ember. Mata sebelah kirinya tadi saya copy saja dari mata sebelah kanan. Kita seleksi, kemudian kita paste, dia akan secara otomatis menjadi layar baru. Nah, ini adalah tahapan penghapusan, di mana kita menggunakan rumus banyak layer agar gambar yang di belakang ketika dihapus tidak mengganggu gambar yang di depan, yakni gangguan ketika terhapus juga. Cara banyak layer ini tentu sangat aman. Oke, kita ke tahap pewarnaan. Pewarnaan ini saya lakukan dengan sangat manual. Tinggal mencocok-cocokkan saja dari apa yang kita lihat. Apabila benar-benar terlalu gelap atau terlalu terang, kita buka saja hue saturation pada efek di layer. Kemudian kita tarik ulur warnanya antara gelap, terang, pudar, atau cerah. Bahkan ada penyesuaian warna itu sendiri. Warna kuning pada alis mata berbeda sedikit gelap dari warna rambut yang terlihat lebih terang. Kita warnai bagian mata secara manual, yakni dengan mencoret-coret saja. Tentunya pewarnaan ini adalah di layer baru, di bawah bagian mata dan di atas bagian kulit. Perlu teman-teman pahami, bagi yang belum sama sekali mengenal apa itu layer. Layer adalah tumpukan dari berbagai bidang kerja di sebuah aplikasi menggambar atau aplikasi edit gambar. Apabila kita bikin layer baru, biasanya terletak di bagian atas dari layer sebelumnya. Akan tetapi apabila sudah terlanjur semacam perlu dia di bawah, maka kita tarik saja ke bawah atau ditarik ke atas. Sekarang kita melakukan shading, yakni membuat bayang-bayang pada warna dasar. Bayang-bayang ini saya juga gunakan dengan layer baru, menggunakan teknik clipping. Teknik clipping adalah dimana ketika kita menggambar, warna itu hanya terlihat pada gambar yang kita klip di bagian bawahnya. Sementara sisanya dia tersembunyi. Sisa yang tercoret di bagian luar-luarnya. Kemudian, pada layer clip ini, untuk shading, saya gunakan warna hitam tebal, hitam pekat. Hanya saja layernya saya opacity-kan menjadi sekitar 25% atau bisa juga 30%.
tergantung kemiripan dengan gambar yang ada di depan saya. Sehingga pada bagian rambut ini pun warna kuningnya terlihat gelap karena saya gunakan klip shading hitam dengan opacity 25%. Begitupun pada bagian mata itu. Dia bisa terlihat sedikit abu-abu daripada putih karena dia adalah hitam yang sangat pekat. Kemudian saya opacity-kan layarnya menjadi 25%. Shading pada bagian tertentu saya buat layarnya dengan efek Gaussian blur. Contohnya seperti di hidung. Dia terlihat agak menyatu dengan kulit karena saya gunakan efek Gaussian blur. Sementara ini pada bagian mata belum saya gunakan efek Gaussian blur sehingga dia masih terlihat vektor dengan garis yang begitu nyata terpisah, belum terlihat menyatu. Nantinya saya akan buat dia berefek Gaussian blur juga. Karena penggambaran ini saya buat menggunakan teknik vektor, hanya saja tidak boleh nampak seperti vektor pada umumnya yang mana gambar vektor itu agak kasar dan terlihat sangat amatiran. Akan tetapi apabila dibuat dengan sedemikian rupa menggunakan teknik Gaussian blur, dia akan nampak seperti gambar anime yang tayang di sebuah video. Namun dengan pewarnaan yang cerah dan gambar yang jelas. Itu salah satu keunggulannya. Jelas, namun juga nampak seperti di sebuah movie. Saya menggunakan aplikasi Medibank Fine ini karena memang cukup mudah digunakan untuk pertemuan antar garis ketika membuat line art. Termasuk juga sebenarnya pada saat pewarnaan. Memang dia memiliki sedikit kekurangan, tidak ada efek multiply untuk penggunaan Android, di mana ada efek-efek tertentu lagi yang apabila bisa menggunakan teknik multiply, noise, dan sebagainya. Di Medibank Fine, penggunaan ponsel atau Android memiliki sedikit kekurangan di bidang itu. Akan tetapi, ini masih menjadi andalan bagi saya, meskipun sering juga menggunakan Ibis Fine. Pelan-pelan gambarnya sudah mulai jadi atau selesai. Kita akan melangkah pada tahapan pembuatan background. Kali ini seperti gambar yang saya tiru di depan saya. Background karakter anime Boruto hanyalah langit dan awan. Jadi tidak begitu sulit atau mudah saja. Nah, kita berikan efek cahaya bagian atas dan efek biru di bagian bawah. Oke, itu guys sudah selesai. Inilah karakter Boruto. Selamat mencoba juga untuk kawan-kawan, baik itu manual atau digital. Sekian.